Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Eh, Suaranya terdengar nggak ya? Boleh bantu ketik Suaranya suara agak jelas. kecil ya, Pak. Suaranya agak kecil ya, coba saya cek dulu ya. Iya, kecil. Oke, kalau sekarang lebih jelas. Ya, baik. Ya, terima kasih semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Apa kabarnya ya? Kita sudah mengajak ke webinar yang kedua kita. Insya Allah dengan tema yang lebih menarik lagi ya, mengenai toxic relationship dengan narasumber kita nih ya, yang luar biasa sudah meluangkan waktunya, ada Kak Novi dan Kak Nanda. Nah, sebelum kita masuk ke sesi perkenalan, izinkan untuk memutarkan sekilas tentang profil dari Your Mind Consulting. Bermain Consulting merupakan pelayanan psikologi online maupun onsite yang hadir sesuai dengan kebutuhan baik perusahaan, sekolah, kelompok, maupun individu. Your Mind Consulting bekerja sama dengan beberapa psikolog, diantaranya psikolog klinis dan psikolog industri organisasi. Wow! Your Mind Consulting juga memiliki manajemen yang berkompeten. Kantor kami berada di Kota Tegal, namun kami dapat melayani di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Your Mind Consulting melayani konseling, psikoedukasi, psikoterapi, pelatihan, psikotes, Ya, oke, baik. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jadi kalau kita apa ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tetap semangatnya semangat pagi ya. Eh, Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa, silakan. Baik, terima kasih. Berdoa tidak pernah selesai. Untuk tema malam ini adalah mengenai toxic relationship. Itu seperti kita ketahui bersama ya, toxic ini artinya racun ya. Apakah relationship racun ini ya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang toxic relationship dengan dua narasumber kita. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita yang pertama. Sebentar. Oke, ya, narasumber yang pertama ada Kak Noviarini Rizky. Beliau adalah lulusan dari Sarjana Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan beliau sudah banyak ya menangani kasus-kasus atau psikologi, permasalahan psikologi melalui Your Mind Consulting ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, mungkin kita akan panggilkan narasumber kita yang pertama. Ya, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Kakak Novi. Halo Kakak Novi, apakah bisa terdengar suaranya? Oh, oke, masih. Udah, iya Ya. Mas, bisa. Oke, semoga ini ya
Malam ini kita akan berbicara masalah toxic relationship. Ini seru nih kayaknya. Insya Allah seru. Ya, mungkin tanpa panjang lebar saya akan serahkan waktu dan layar. Kami silakan. Oke, baik. Makasih buat Mas Amir untuk selaku MC dan moderator pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit sharing ya tentang toxic relationship. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah mungkin yang mengalami toxic relationship gitu ya, atau mungkin lagi mengalami toxic relationship juga mungkin ya. Jadi kita sedikit bahas mengenai toxic relationship. Materinya. Di sini next kita akan membahas definisi mengenai toxic relationship. Menurut Dr. Lillian Glass, itu memaknai toxic relationship itu sebagai hubungan yang terjadi antara individu yang tidak saling mendukung, tidak menghormati, bahkan cenderung saling menjatuhkan dan berkompetensi dalam konteks yang kurang baik. Menurut Nurifah ini ada toxic relationship itu perilaku-perilaku yang beracun yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Terus tuh perilaku tersebut dapat mengganggu kesehatan fisik maupun psikis dari seseorang. Jadi relationship ini hubungan yang beracun ya, yang tidak sehat, yang menimbulkan dampak negatif gitu, yang kemudian dapat menjadi mengganggu dari baik kesehatan fisik maupun secara psikis. Next-nya. Kemudian di sini ada ciri-ciri toksik nih. Apa aja sih ciri-ciri dari toxic relationship ini? Ada 5. Yang pertama, curigaan dan cemburu yang berlebihan. Nah, cemburu yang nggak wajar gitu ya. Apa-apa dicurigain gitu. Sebelumnya, Mas. Nah, apa-apa dicurigain, apa-apa dicemburuin, padahal teman rekan kerja gitu ya, terlalu dicemburuinnya secara berlebihan, yang nggak wajar gitu, yang nggak logis. Kemudian yang kedua itu ada tidak menghargai privasi. Tidak menghargai privasi mungkin kalau masih dalam batas pacaran remaja gitu ya, mungkin tukeran password Instagram, atau mungkin dia cek-cek WhatsApp gitu ya, sama chat sama siapa aja gitu. Nanti temen aja dicurigain gitu. Kemudian yang ketiga ada cenderung memanfaatkan. Cenderung memanfaatkan dia apa-apa bergantung dengan pasangannya gitu. Nanti kalau nggak ditolongin gitu, nanti kalau dia nggak ditolongin, kalau dia minta tolong gitu, nanti dia marah, menimbulkan marah gitu. Marah ke pasangannya, nanti akhirnya egonya itu tinggi gitu ya. Kemudian yang keempat ada sering mengatur. Yang sering mengatur ini apa-apa diatur. Misalkan mau main, kamu mau main kemana, kamu mau main sama siapa gitu ya, diatur. Kamu nggak usah main sama si A, kamu nggak usah main sama si B gitu. Kamu nggak usah pergi gitu. Maunya tuh sama pasangannya aja terus gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah munculnya ego yang tinggi, egois ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak mau temannya, mungkin tidak mau pasangannya ini mementingkan orang lain, hanya mau diperhatiin terus gitu ya, perhatian terus untuk dia. Kemudian next. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari toxic relationship. Yang pertama ada kekerasan fisik atau physical abuse, perlakuan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian tubuh, baik itu luka ringan maupun luka berat. Nah, biasanya kalau ini physical abuse ini ringan tangan gitu ya, misalkan mendorong mungkin, atau menampar gitu, atau mungkin menjambak, itu kekerasan secara fisik yang kasat mata, yang dapat dilihat secara mata gitu ya, ada kasnya gitu, lebam. Nah, kemudian yang kedua itu ada kekerasan secara psikis, mental abuse. Mental abuse ini merupakan kondisi di mana seorang merasakan perasaan tertekan secara mental. Mental abuse ini memang tidak terlihat secara kasat mata seperti kekerasan fisik, tapi itu berdampak kepada mental kita, bisa buat trauma mungkin ya, atau bisa jadi depresi gitu. Nanti akhirnya bunuh diri gitu kan, itu berbahaya juga. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada kekerasan seksual. Next. Yang ketiga ini ada kekerasan seksual.
Kekerasan seksual ini, kondisi kekerasan seksual, seseorang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang bersifat merendahkan korban, menyakiti dan dapat menyebabkan korban mengalami luka pada bagian tubuhnya. Nah ini, mohon maaf ya sebelumnya bahasanya, ketika misalkan pasangannya meminta untuk mungkin meraba atau mencium secara paksa gitu, atau dapat dikatakan sebagai pemerkosaan gitu ya. Nah ini termasuk dalam toxic relationship gitu, secara kekerasan seksual. Kemudian yang nomor 4 ini ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi merupakan kekerasan ekonomi ini yang baik dirugikan secara materi keuangan gitu ya, yang sengaja memeras atau memanfaatkan individu tersebut. Sebagai contoh itu dulu ada selebgram ya, yang Laura gitu, yang sudah meninggal itu kan dia mengalami toxic relationship secara kekerasan ekonomi ya, dia ketika kecelakaan gitu, terus tidak sadarkan diri, sedang kritis, tetapi pasangannya ini menggunakan ATM daripada si Laura ini untuk kebutuhan pribadinya tersebut gitu. Next-nya, selanjutnya ini ada faktor yang menyebabkan toxic relationship. Yang pertama itu ada posesif faktor yang menyebabkan toxic itu sikap posesif yang terlalu gitu ya, sedikit-sedikit misalkan nelpon lah atau video call, kamu lagi di mana gitu ya, lihat coba sekitarnya gitu, ada siapa aja, kamu lagi main sama siapa gitu. Itu sikap posesif yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada egois. Nah ini mementingkan diri sendiri. Biasanya orang egois itu tidak mau menerima kritik gitu ya, hanya menurutnya pendapatnya dia tuh udah yang paling benar, tidak ada bisa yang membantah perdebatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada cemburu berlebihan. Kayak misalkan rekan kerja dicemburuin, jadi akhirnya membuat ruang lingkup gerak kita itu sedikit gitu. Kemana-mana nggak boleh, kemana-mana harus izin, nggak boleh main sama si A, nggak boleh main sama si B, padahal itu masalah pekerjaan gitu misalkan. Tanpa cemburu, tanpa alasan yang jelas gitu ya. Kemudian yang keempat, kurangnya rasa percaya. Pada dasarnya itu hubungan kan dilandasi dengan rasa percaya. Tapi ketika toxic relationship, hubungan yang toxic itu nggak ada rasa percaya, akhirnya timbullah kecurigaan dan cemburu yang secara tidak wajar tersebut. Kemudian lingkungannya, bagaimana lingkungan seseorang itu juga dapat mempengaruhi ya. Misalkan apakah teman-temannya ini juga melakukan pacaran yang toksik juga atau tidak gitu ya. Misalkan kita kan remaja tuh biasanya sukanya curhat gitu sama temennya. Nah, nanti apakah temennya itu nanggepinnya dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk juga gitu ya. Next. Selanjutnya tuh ada dampak dari toxic relationship. Yang pertama ada trauma. Nah, ini dia. Trauma itu merupakan kondisi kejiwaan seseorang yang mengakibatkan tingkah laku dan perilaku yang tidak normal. Diakibatkan karena terdapat luka yang membekas dan tidak bisa dilupakan. Nah, ini tentunya ketika misalkan tadi bentuknya ada physical abuse gitu ya, kekerasan, misalkan dijambak atau itu, tentunya itu kan menimbulkan trauma dalam diri kita ya. Dan trauma itu tentunya untuk menyembuhkannya sendiri tidak dengan waktu yang cepat gitu, membutuhkan waktu yang lama. Itu bisa membuat dia mungkin trauma untuk ketemu dengan orang yang baru, trauma untuk mengenal orang baru lagi, trauma untuk menjalin hubungan yang baru gitu. Kemudian yang kedua ada kepercayaan diri. Percaya diri merupakan perasaan dan keyakinan diri sendiri apakah mampu baginya untuk mencapai kesuksesan dan usaha sendiri di mana mendapatkan dukungan positif dari lingkungan. Kepercayaan diri ketika orang yang pernah gitu ya berada dalam toxic relationship itu, kepercayaan dirinya tentunya akan menurun. Dia jadi enggan untuk bertemu dengan orang. Dia menutup dirinya karena kepercayaan dirinya itu berkurang setelah dia mendapatkan dampak dari toxic relationship. Kemudian yang ketiga ada konflik batin. Konflik batin terjadi dalam hati atau jiwa seseorang. Konflik batin ini dia ketidaksesuaian antara keinginan dan harapannya, ya akhirnya memunculkan konflik yang mempengaruhi tingkah laku dan psikologisnya. Kemudian yang next-nya, kemudian yang keempat ini ada depresi. Depresi seseorang tentunya ketika mengambil keputusan pada saat hendak melakukan sesuatu,
Seseorang mengalami depresi akan mengalami keadaan yang membuatnya tiba-tiba menangis, hingga terkadang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini yang paling bahayanya ya, dari dampak toxic relationship ini bisa menyebabkan seseorang untuk bunuh diri. Yang terakhir ada rasa cemas, mengatakan bahwa kecemasan merupakan keadaan emosional yang mengganggu kondisi fisiologi seseorang dan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, cemas terhadap sesuatu hal yang belum kita terjadi gitu ya. Mungkin berpikiran nanti kalau ketemu orang mungkin orangnya akan memandang dia lemah gitu ya, atau memandang dia, aduh aku kan nggak pede gitu, nanti dia memikirkan tentang pikiran orang terhadap dia gitu. Nextnya yaitu sedikit sharing materi tentang toxic relationship yang bisa saya bagikan. Mungkin bisa langsung selanjutnya ke Mbak Nanda. Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Kakak Novi. Ya Mas. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya tentang apa saja sih yang menjadi ciri-ciri, terus juga faktor penyebab dan juga dampaknya. Nah, kita akan masuk ke sesi materi yang kedua. Tapi sebelum masuk ke sesi 2, izinkan saya untuk kita berfoto bersama ya. Rekan-rekan boleh camp sebentar kah? Kita akan sesi foto bersama. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Kakak Meti, ada Kakak Nanda, Kak Nyoman, Kak Jupita, Penti, Kak Nuril. Mungkin boleh dibantu open cam sebentar. Oke, baik. Kita akan melakukan sesi foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita mulai di halaman 2. 1, 2, 3. Thank you, Kak Fredrickson. Oke, baik. Ya, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Ya, sesi kedua ini akan disampaikan oleh Kakak Nanda. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kakak Nanda. Ya, Kakak Nanda ya. Kakak Nanda Putri Adining Tias merupakan clinical psychologist. Beliau punya banyak pengalaman bidang psikologi, terutama di Biro Psikologi dan Manajemen Proeksis dari Kota Tegal, Biro Psikologi Metaforsis Depok, dan PT Talenta Indonesia sebagai asesor. Oke, dan masih banyak pengalaman lainnya ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita akan sapa terlebih dahulu. Anda apakah sudah hadir? Oke, ada ya. Selamat malam teman-teman, selamat malam Mas Mirza. Halo, malam Kanada. Baik, Kanada akan melanjutkan sesi materi yang kedua tentang toxic relationship. Waktu dan layar. Ya, terima kasih. Oke, tadi teman-teman sudah mendengarkan sharing atau penjelasan dari Kak Novi ya terkait bagaimana sih toxic relationship itu, bentuknya seperti apa, kemudian dampak-dampaknya juga gimana gitu. Bisa dibantu slide-nya, Mas Mirza? Nah, karena tadi kita lihat bahwa dampaknya itu kan banyak ya, ada cemas iya, kemudian depresi, kemudian ada juga yang menimbulkan konflik batin dan juga trauma gitu. Tapi kebayang nggak sih kok kayaknya sulit ya untuk keluar dari toxic relationship ini gitu. Atau mungkin teman-teman nggak ngalamin sendiri, lihat kondisi lingkungannya atau mungkin ada temennya yang menurut teman-teman ada dalam lingkaran toxic relationship ini, kitanya gatel gitu. Kok masih aja sih bertahan dengan hubungan yang seperti ini? Sebenarnya kenapa? Oke, boleh selanjutnya. Ya, ini sudah diperkenalkan tadi. Nah, ini kenapa sih kita jadi sulit keluar dari toxic relationship? Sebenarnya toxic relationship ini nggak hanya terjadi pada hubungan antara perempuan dan laki dalam artian
pasangan gitu ya, entah pacar, entah suami istri gitu. Hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan orang tua sebenarnya juga bisa sebagai salah satu toxic relationship. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih senang melihat ini sebagai hubungan yang tidak sehat gitu. Karena kadang kalau toxic itu kan kesannya racun banget gitu. Tapi nggak apa-apa kita pakai karena yang mudah dipahami adalah istilah ini. Nah, kemudian kita lihat dulu nih, kenapa sulit. Ada yang namanya cycle of toxic relationship atau lingkaran dari toxic ini. Sebenarnya ini adalah adaptasi dari cycle of abuse gitu atau siklus dari kekerasan. Apa sih? Yang pertama adalah adanya tension building. Nah, ketika semisal ini saya bayangannya atau menganalogikannya adalah hubungan antara pasangan gitu ya, pacar. Ada nih konflik-konflik kecil atau mungkin perdebatan-perdebatan ringan, kayak ngerasa kok dia begitu ya gitu. Terus atau ada perbedaan pendapat dan akhirnya menimbulkan tegangan yang tadinya mungkin baik-baik aja terus jadi eh, berantem gitu. Tapi dalam apa ya? Dalam yang masih ringan gitu. Nah, ketika tension building ini berlanjut, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada resolusi konflik yang baik, akhirnya adalah keluar insiden ini. Nah, insiden ini, kalau misal di cycle of toxic relationship ini, ya insiden dari abusive-nya itu kan. Nah, kalau di toxic relationship ini, jadi uh, kita sebagai individu yang merasa korban gitu, jadi ngerasa kok dia begini ya ke saya. Kok aku kayaknya dalam hubungan ini selalu mengalah ya. Kok aku eh, merasa tidak dihargai ya dan sebagainya. Jadi ada pikiran-pikiran atau pernyataan-pernyataan yang muncul dan itu bikin konfliknya jadi semakin membesar. Konflik eh, entah itu cekcoknya, entah itu jadi kekerasannya jadi terjadi gitu. Nah, ketika sudah ada insiden ini, biasanya yang melakukan apa ya toxic ini muncullah kayak ya udah deh aku minta maaf, ya udah deh aku janji nggak ngakuin lagi, aku waktu itu nyesel, aku bakal berjanji untuk lebih baik lagi gitu. Nah, ini masuk ke reconciliation. Jadi kayak udah deh kita baikan gitu. Nah, di tahap reconciliation ini yang korban itu jadi merasa bahwa oh ya deh aku kasih kesempatan lagi buat dia. Oh ya udah deh nggak apa-apa, siapa tahu dia berubah, siapa tahu waktu itu hilaf gitu. Nah, ketika reconciliation ini biasanya yang muncul adalah irrational belief atau keyakinan yang tidak rasional. Kayak tadi kita melihat bahwa pasangan padahal mungkin sudah melakukan berulang, tapi kita masih ya udah deh aku ngasih kesempatan lagi deh, ya udah deh mungkin yang kemarin hilaf dan sebagainya. Atau sebenarnya posesif gitu bentuknya, tapi kita melihat bahwa oh berarti kayaknya mungkin karena sayang banget ya sama aku ya, gitu. Irrational belief-nya itu keluar. Nah, ketika reconciliation ini terjadi, sudah mulai adem, barulah kita masuk ke tahap calm ini. Atau biasanya ada juga yang menyebut sebagai honeymoon phase. Honeymoon fase gitu, fase bulan madu. Jadi kayak mesra-mesraan lagi lah, sayang-sayangan lagi, love uh, apa ya, booming gitu kan, pokoknya dunia milik berdua gitu bahasanya. Jadi kayaknya sayang banget. Nah, pada tahap ini bisa jadi ketika ada tension lagi, ada konflik lagi, naik lagi lah ke tension building ini lagi. Terus aja gitu. Mungkin kalau uh, mungkin bukan apa ya, bukan dibilang gosip, tapi karena sempat heboh itu kan kalau teman-teman dengar itu yang waktu Lesti sama Bilar gitu kan. Ini kok kayaknya udah ribut-ribut, kok apa ya? Kok akhirnya memutuskan untuk balik lagi gitu kan. Kalau kita dari pihak luar melihatnya bisa jadi lah gimana sih? Udah tahu selingkuh, udah tahu KDRT, kok balik lagi? Nah, bisa jadi inilah yang terjadi dalam
hubungan mereka itu gitu. Tapi apakah memang ini bisa diputus siklusnya? Bisa, tapi asalkan memang ada kemauan dan kesiapan dari kedua belah pihak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus bagaimana nih ketika kita sudah merasa bahwa nggak bisa deh, aku pengen keluar dari hubungan ini. Aku pengen lepas dari hubungan yang tidak sehat ini. Yang pertama adalah aware the condition. Kita harus sadar dulu, kita harus menyadari dulu memang hubungan ini tidak baik buat kita. Apa sih perilaku-perilaku pasangan yang membuat kita tidak nyaman? Karena awareness ini adalah tahap pertama ketika kita akan melakukan sesuatu. Gitu. Kita gimana mau lepas kalau kita sendiri nggak sadar? Apakah perilaku-perilaku yang pasangan buat kita tidak nyaman, atau mungkin ada luka fisik apa yang bikin kita uh, luka atau tersakiti, itu kita harus aware dulu. Kemudian yang kedua adalah be assertive. Kita harus berlatih untuk berkomunikasi secara asertif. Asertif adalah menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkan secara jelas, tanpa menyalahkan atau menyakiti perasaan orang lain. Gitu. Karena kan kalau dalam posisi kita berkonflik ada yang ya udah deh, biarin aja deh gitu. Kita nggak berani menyampaikan sebenarnya kita nggak nyaman. Tapi menyampaikannya inilah yang seperti apa. Ada yang namanya I statement. Jadi fokusnya ada di saya gitu. Mungkin kalau yang biasa kita dengar adalah kayak menyalahkan gitu. Kamu sih begini 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 gara-gara kamu sih gitu. Nah, itu kan fokusnya adalah dia, kamu gitu. Nah, dengan I statement ini adalah fokusnya adalah perasaan saya, perilaku saya, apa yang saya butuhkan. I statement ini ada rumusnya, yaitu I feel because when titik-titik when I need is bla bla bla. Aku merasa bla 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 karena bla 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 ketika bla bla bla. Bisakah kamu bla bla bla? Misal nih, kita merasa kok eh, pacar saya kayaknya sedikit-sedikit nanyain lagi di mana, sama siapa, kesannya kayak posesif gitu kan. Nah, bisa nih kita, karena nggak nyaman, kita ngomong sama pasangan. Kok aku merasa nggak nyaman ya, karena kamu, eh, apa ya, kamu selalu bertanya di mana saya, ngapain aja, dan itu membuat saya merasa tidak dipercaya. Gitu. Bisakah kamu lebih percaya kepada saya? Gitu. Jadi fokusnya ke akunya dulu. Merasa kenapa, terus kemudian baru deh kamu perlunya apa dari dia. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah set boundaries. Jadi kita juga perlu membuat batasan yang jelas antara orang lain. Sebatas apa sih yang eh, kita merasa aman di situ, kita merasa nyaman di situ. Misal nih, tadi salah satunya adalah kekerasan seksual, gitu ya. Sebenarnya kan kekerasan itu bedanya dengan yang tidak adalah apabila itu tidak ada consent atau persetujuan. Misal satu pasangan ini hmm, bergandengan adalah hal yang wajar gitu, masih dalam batasannya dia. Itu kan tidak bisa disebut kekerasan kan. Tapi ternyata pasangan tersebut hmm, melihat bahwa kalau ciuman adalah udah di luar batas mereka. Nah, itu yang batasan-batasan yang harus kalian punya. Harus kalian pegang sejauh mana sih orang lain bisa eh, apa ya, ada di lingkup luar dari kita gitu. Kemudian berikutnya, nah, don't blame yourself. Jangan menyalahkan dirimu sendiri terkait kondisi hubungan yang tidak sehat. Seringkali ketika adanya toxic relationship ini, kita tuh jadi merasa kayaknya memang salahku deh. Kayaknya gara-gara akunya memang nggak bisa dipercaya deh. Atau jangan-jangan karena sebenarnya dia terlalu baik misal begitu buatku. Jadi jatuhnya apa? Menyalahkan diri sendiri. Kayak misal adanya kekerasan fisik gitu. Kok yang korban jadi merasa kayaknya memang gara-gara kemarin aku salah ngomong deh. Gitu. Jadinya kan kita menyalahkan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah take care of yourself. Menerima dan mengekspresikan segala emosi yang dimiliki.
Kalau ada rasa marah, rasa kecewa, kesel, sedih, ya itu perlu disadari dan diterima. Kalau memang lagi kesel, pingin teriak, ya teriak aja, nggak apa-apa. Lagi sedih, pingin nangis, nggak apa-apa pingin nangis. Karena segala emosi yang kita miliki adalah valid. Memang benar adanya emosi kita yang ada saat itu. Boleh juga melakukan butterfly hug. Kalau teman-teman pernah lihat dulu film Korea atau drama Korea yang pernah booming itu apa? It's okay not to be okay kalau nggak salah kan. Nah, itu kan ada tuh butterfly hug. Jadi kita begini, lalu tepukan secara bergantian. Gitu. Boleh dengan kata-kata yang positif yang diberikan kepada diri sendiri. Semisal, iya ya, kamu sudah melewati ini, pasti rasanya nggak nyaman. Tapi nggak apa-apa, kamu sudah hebat melalui ini dengan baik. Lalu tepuk, bolak-balik. Kanan, kiri. Gitu. Itu adalah salah satu cara kita untuk take care diri kita. Terus yang terakhir adalah build your social support gitu. Cara dukungan dari lingkungan. Kalau kalian nggak bisa sendiri, ya kalian cerita sama teman-teman yang eh, menurut teman-teman itu bisa objektif, bisa memberikan kenyamanan buat teman-teman buat cerita. Tidak memberikan judgement misalnya, atau tidak malah eh, apa ya, menyalahkan gitu. Dan kalau memang perlu, nggak apa-apa minta bantuan tenaga profesional gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi adalah bagaimana sih kita terlepas dari hubungan yang tidak sehat. Lalu bagaimana agar kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat? Nah, ini ada beberapa poin yang sebaiknya kita miliki dalam suatu hubungan. Entah itu hubungan tadi masih pacar, kemudian dengan suami istri, dan mungkin beberapa ada yang tidak pas, tapi sebenarnya ini ada di semua hubungan yang sehat. Yang pertama adalah equality, kesejajaran gitu. Ya meskipun memang biasanya kan laki-laki lebih dominan ya, tapi bukan berarti nanti diinjak-injak si perempuan. Atau mungkin sebaliknya, ada juga kan hubungan-hubungan yang malah kok laki-lakinya merasa ada di bawah dibandingkan perempuannya. Itu nggak equal berarti kan. Nah, yang kedua adalah respect, saling menghargai. Bagaimana pasangan kita menghargai kita, kita dan kita juga menghargai pasangan. Itu harus ada. Kemudian adalah communication, komunikasi yang baik dengan pasangan. Bagaimana cara menyampaikan kesukaan dan ketidaksukaan, termasuk tadi adanya I statement gitu ya. Kemudian bagaimana eh, apa ya, mengelola konflik dengan komunikasi yang baik, bukan yang mungkin apa ya itu silent treatment dan sebagainya. Itu juga bagian dari komunikasi. Kemudian trust atau saling percaya. Hubungan yang sehat itu memang harus adanya rasa saling percaya dan juga menjaga kepercayaan. Kalau tadi mungkin Kak Novi menyampaikan dikit-dikit misal dicurigai, dicemburui kan tandanya tidak dipercaya gitu. Kemudian yang kelima adalah responsibility dan accountability. Ya harus bertanggung jawab dan juga dipertanggungjawabkan. Apa sih hubungan kita yang ingin dilanjutkan? Apa sih tujuan kita, bisa dipertanggungjawabkan nggak omongan kita? Misal gitu. Kayak tadi udah bisa dipercaya nggak? Kita udah ngasih kepercayaan, tapi kita bisa bertanggung jawab nggak dengan kepercayaan itu? Kemudian yang keenam adalah dukungan, support gitu, saling mendukung satu sama lain. Jangan terus nanti kok pasangan uh, kamu kok begini, kamu tuh harusnya jangan begini. Jadi uh, apa ya, dikit-dikit menyalahkan, dikit-dikit merendahkan. Itu kan juga nggak sehat sebenarnya. Atau kok aku dalam hubungan ini ngerasa aku jadi kayak babu ya, misal gitu. Aku kayak nggak didukung nih, aku pingin cerita malah nggak didengarkan gitu. Jadi kita tidak mendapatkan support dari pasangan kita. Kemudian ada kejujuran. Nah, kejujuran ini kan juga penting ya, bagaimana kita percaya juga tentunya terkait dengan kejujuran, bagaimana kita
jujur, pasangan juga jujur ke kita. Yang terakhir adalah boundaries atau maksudnya tulisannya nggak salah, eh, kita punya batasan yang jelas masing-masing. Jadi kita eh, boleh sejauh apa, dia juga harus punya batasan sejauh apa. Kayak ya aku nggak suka kalau kamu ketemu sama laki-laki lain gitu. Padahal ya itu misal dalam acara kantor, itu dalam acara teman-teman kuliah dan nggak hanya berdua gitu. Tapi kok pasangan kayaknya terlalu mengekang kita, sedangkan kita nggak nyaman di situ. Itu sudah di luar boundaries kita. Nah, itu disampaikan begitu. Nah, 8 ini tadi memang sebaiknya ada dalam hubungan yang sehat agar tidak terjadi yang tadi hubungan yang tidak sehat atau yang tadi kita dengar atau kita biasa mendengar dengan toxic relationship. Oke, lanjut. Nah, terus gimana kan namanya konflik itu eh, hampir selalu ada ya dalam setiap hubungan. Kita nggak mungkin untuk mengharapkan hubungan yang sehat itu nggak boleh ada konflik. Hubungan yang sehat itu pokoknya harus adem ayem terus, harus eh, apa ya sayang-sayangan terus kan kayaknya susah ya sedangkan kita juga dalam hal tertentu butuh konflik biar kita tahu perbedaan-perbedaan mana yang perlu disatukan mana mana yang mungkin di apa ya disampingkan. Nah, ini ada beberapa langkah yang dikemukakan oleh Grieger, 4 proses sebenarnya step gitu ya. Sebenarnya sederhana tapi menurut penelitian ini efektif dalam menangani konflik. Yang pertama adalah eliminate relationship disturbance. Maksudnya adalah ketika kita misal mau meresolusi konflik, mau mengelola konflik itu, kita harus mengeliminasi nih apa namanya gangguan-gangguan dulu. Kayak semisal kita lagi marah banget, jengkel banget gitu ya, itu diturunin dulu emosinya. Itu diredam dulu sementara. Kalau kita mau ngomongnya pingin tinggi, teriak-teriak itu nggak bisa buat menyelesaikan konflik. Jadi diredam dulu, baru kita berusaha untuk hmm, apa ya mengelola konflik itu. Kemudian yang kedua adalah commit to a win-win posture. Maksudnya adalah ketika kita kemudian ada perbedaan pendapat gitu ya, ya tujuan kita adalah bagaimana agar ini dua-duanya nyaman gitu. Dua-duanya kesepakatannya adalah menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi kalau semisal dalam konflik itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama memang win-win solution. Yang kedua baik buat A tapi tidak baik buat B. Yang ketiga baik buat B tidak baik buat A, sebaliknya gitu ya. Yang keempat sebenarnya tidak baik buat dua-duanya. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut apa yang perlu diselesaikan, kita harus komit dulu. Tujuan kita adalah win-win solution gitu. Terus kemudian yang ketiga, adopt purposeful listening. Kita harus mendengarkan dengan baik gitu. Kita nggak hanya hearing, tapi kita juga listening. Kita nggak hanya terus masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kita benar-benar memahami apa yang disampaikan pasangan. Kita betul-betul memperhatikan gesturnya juga itu sangat berpengaruh. Jadi kayak misal kita ngobrol gitu ya, kontak mata juga harus ada. Atau ketika kita hmm, apa ya, sebagaimana kita ingin dengarkan atau diperhatikan ketika kita ngomong. Jadi nggak sambil lihat kemana-mana, nggak sambil main HP, gitu. Nah, yang terakhir adalah baru practice synergetic brainstorming. Baru kita rumuskan ini masalahnya apa, ini yang baik seperti apa, kalau begini positif dan negatifnya apa, yang baik buat kamu tapi merugikan buat aku tuh seperti apa, barulah kita ke uh, penyelesaian konflik itu, gitu ya. Jadi kalau dalam mengelola konflik jangan langsung nomor 4, tapi kita harus mulai dulu dari satu, mengeliminasi yang mengganggu, kita harus komit pada win-win solution, kita harus mendengarkan dengan baik, baru deh kita ke
resolusi konflik itu. Begitu. Ada lagi? Oke. Nah, ini mungkin sedikit kata penutup bahwa melepaskan memang bukan hal yang mudah, gitu ya. Tadi sudah disampaikan susah. Tapi penting juga untuk kita tahu banyaknya keuntungan untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat dan fokus pada peluang untuk mendapatkan hubungan baru yang lebih sehat. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Masih di mute ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nanda. Paparan materinya tadi ya sudah disampaikan semua dari tadi sebelumnya oleh Kak Novi ya, tentang mulai apa sih ciri-ciri toxic relationship, apa saja penyebabnya, dampaknya apa saja. Nah, toxic ini sulit ya kita kadang keluar ya. Ada beberapa alasannya tadi juga sudah dikemukakan, tapi tadi juga sudah dipaparkan juga bagaimana cara-cara untuk kita bisa keluar dari toxic relationship ini. Lalu bagaimana resolusi jika terjadi konflik dengan pasangan kita. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ya, ini ada beberapa yang sudah ingin bertanya ya. Kita akan mulai mungkin dari yang bertanya secara langsung. Di sini sudah ada Kak Hovifah. Ada Kak Hovifah mungkin bisa langsung tanya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iya, malam. Silakan Kak Hovifah. Ya, saya mau bertanya Kak, untuk keduanya juga Kak Novi sama Kak Nanda. Jadi Kak, sebenarnya saya ini mau gimana ya, mau minta solusi pendapat dan saran dari Kakak nih Kak. Jadi Kak, aku tuh ada temen ya Kak ya, ada temen aku ini menurut aku ini udah berlebih banget toksiknya nih. Sampai-sampai dia tuh kemana-mana itu dia tuh harus video call Kak. Aku juga baru tahu dan bener-bener kemana-mana tuh dia video call dan dia tuh sampai-sampai menjauhkan diri dari teman-teman yang lain karena kan kita ini kan di jurusan teknik gitu ya Kak. Jadi kan otomatis teman kita kan kebanyakan cowok juga nih. Jadi dia menjauh diri tuh dari teman-temannya karena pasangannya ini temen aku nih cewek Kak. Pasangannya dia ini nanti nggak boleh gitu dia tuh dikelilingin atau dekat sama cowok lain sampai-sampai kemana-mana tuh dia kalau ke kampus gitu harus video call bener-bener video call sampai-sampai juga ke ruangan prodi gitu ke ruangan jurusan dilihat dosen pun dia tetap megang handphone dalam keadaan posisinya video call tapi nggak ada suara gitu jadi bener-bener pegang HP satu untuk video call satu lagi ada lagi HP-nya gitu itu tuh bener-bener wah kebangetan banget gitu bener-bener parah banget sampai-sampai bener-bener dia tuh kemana-mana selalu sendiri gitu kita kan kemana-mana ini ngurusnya bareng-bareng kan kemana-mana sama teman atau apa gitu dia nggak boleh dia bener-bener si cowoknya ini pacarnya temen aku ini tuh sampai-sampai kalau misalnya ketahuan dia tuh sama siapa gitu walaupun temen ceweknya temen cowoknya juga bener-bener temennya itu malah diinin Kak di apa ya dilabrak gitu digangguin gitu di chat itu bener-bener kelewatan banget terus aku mikirnya waduh ini nanti dia masa depannya gimana ini ke depannya gimana masa ia harus terlibat kayak gini terus gitu kok nah gitu Kak kalau aku sih sama teman-teman lain sebenarnya nggak terlalu dekat juga udah banyak banget ngasih apa ya ngasih tahu gitu udah ngasih tahu dia benar yang mana gitu harus tinggalin atau gimana tapi sampai sekarang aku lihat juga masih gitu Kak itu gimana ya Kak ya caranya apa itu udah nggak bisa lagi dihilangin gitu memang itu udah ya udah sih dia udah gimana ya itu udah pilihan dia gitu dianya juga sebenarnya apa tetap aja ngejalanin itu gitu gitu sih Kak makasih Kak Baik. apa itu udah nggak bisa diubah lagi gitu ya Baik Kak Hovifah, mungkin ya bagaimana solusinya untuk mengatasi yang apa itu termasuk berlebihan atau tidak gitu. Kalau memang berlebihan, gimana cara mencari solusinya? Nah, ini mungkin dari Kak Novi dulu atau Kak Nanda nih? Mungkin dari Kak Nanda dulu ya.
atau Kak ini? Kak Novi. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Oke, saya dulu nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, sebenarnya kalau dari ceritanya Kak Khofifa ini kan terlihat bahwa memang si pasangan dari teman itu kan mengekang gitu ya, tidak percaya, dikit-dikit harus dipantau. Kalau misal kita via chat aja udah kayaknya ribet ya, ini udah apalagi udah harus video call. Jadi ibaratnya nggak mungkin bisa bohong gitu kan, saking segitunya gitu. Nah, yang dilakukan Kak Oviva dan teman-teman sudah bagus mengingatkan bahwa ini sebenarnya nggak bagus nih buat kamu gitu. Nah, tapi memang poin pertama awareness-nya ini yang bisa jadi memang temannya belum punya. Apa sebenarnya dia udah punya, tapi dia masih merasa bahwa enggak itu tanda dia sayang sama aku. Oh, dia tanda-tanda bahwa dia masih membutuhkan aku, tanda-tanda bahwa dia nggak mau kehilangan aku. Ini yang dinamakan irrational belief sebenarnya. Jadi keyakinan-keyakinan yang keliru yang tadi sudah saya sampaikan. Ini bisa menjadi apa ya, sumber kenapa sulit untuk keluar dari toxic relationship. Nah, kalau semisal teman-teman sudah mengingatkan tapi sulit, boleh banget kalau semisal diajaklah ke psikolog gitu, karena ternyata sudah dicoba dengan teman-teman, kayaknya nggak ada eh, apa ya, kok nggak ada perubahan. Bisa jadi sebenarnya dia udah sadar, cuma bingung tuh, gitu kan? Karena aku iya sih, tapi ada ya bisa jadi ya ini ada rahasia yang mereka berdua punya, kita nggak ngerti. Nah, kadang nggak mau cerita nih sama teman-teman karena takut nanti teman-teman tahu dan sebagainya gitu. Jadi kalau semisal Khofifah pingin bantu, boleh didekati temennya. Kamu ngerasa nyaman nggak sih sebenarnya dengan eh, pacarmu? Kamu sebenarnya apa ya? Gimana rasanya dengan kondisi ini? Apakah memang kamu nyaman dengan semuanya di video call atau enggak? Gitu. Kalau memang kamu nggak nyaman, nggak nggak usah malu gitu. Kalau semisal kamu eh, memang merasa udah aware gitu ya, tapi merasa kesulitan, ya nggak apa-apa, aku ngerti kok gitu. Karena kadang mereka takut bercerita karena udah terlanjur takut nih nanti dikasih judgement sama teman-teman gitu. Jadi Kofifa bisa memposisikan nggak apa-apa kok aku tahu kayaknya susah ya kalau untuk keluar dari hubungan ini. Kamu butuh apa misal gitu. Gitu. Mungkin dari itu saya sih nanti mungkin Kak Novi bisa menambahkan. Baik, terima kasih kan ada. Mungkin ada tambahan dari Kak. Iya betul, seperti yang dikatakan sama Kak Nanda ya, bahwasannya bisa mungkin kalau mungkin yang udah dalam toxic relationship itu biasanya dia cenderung menutup diri gitu ya dari teman-temannya. Dia nggak mau cerita gitu karena dia nanti paling dia tahu tuh temannya bakalan ngomong, oh, udah pacarmu kan kayak gitu ngapain masih diterusin gitu ya. Jadinya dia kan lebih baik dia berpisah gitu sama teman-temannya karena bagi dia itu mungkin pacarnya itu segalanya yang ada buat dia gitu. Ya mungkin dia saat ini belum ada aware gitu ya dari dalam dirinya dia bahwasanya itu dia sedang berada dalam toxic relationship gitu. Bisa itu kalau emang teman-temannya sudah mengingatkan gitu ya, dan kalau emang dari dalam keinginan dirinya dia sendiri itu dia bisa datang seperti kata Kak Nanda, bisa datang ke psikolog gitu ya. Kan karena kalau kita udah sadar kita dalam hubungan yang toksik itu tentunya berarti dia kan udah sadar dan dia tuh self love gitu. Dia mencintai dirinya sendiri. Berarti kan dia saat ini belum sadar tuh kalau dia tuh belum kurang mencintai dirinya sendiri gitu. Mungkin nanti ketika memang dia sudah belum ada perubahan ketika diingatkan sama temennya gitu ya, mungkin bisa ikut kayak gini, mungkin diajak ikut webinar atau seminar gitu ya, nanti kan bisa tuh jadinya dia ngerti mungkin sedikit demi sedikit pastinya nanti adanya edukasi gitu ya, jadi dia tuh tahu sedikit maksudnya tentang hubungannya dia itu emang beneran toksik atau enggak gitu ya, jadi nanti dia sadar terus jadi dia mungkin bisa sedikit perlahan keluar mungkin gitu.
Oke, baik Kak Novi. Bagaimana Kak Kofifa? Iya Kak, mungkin coba nanti dideketin lagi ya kayak di apa namanya dikasih perhatian lagi. Tapi untuk orang yang dekat sama dia aja. Tapi Kak, sepenglihatan saya dia itu bener-bener Kak teman-teman yang dekat dia itu aja udah pada gimana ya? Udah nggak bisa lagi gitu. Kayak dia tuh apa ya? Dia tuh menjauh gitu. Dia sendirinya itu kayak menyingkir apa ya namanya? Menghindar gitu, menjauh dari peradaban gitu. Dia menghindar gitu loh. Kayak gitu sampai-sampai kalau misalnya ada temen sampai-sampai dia tuh punya akun Instagram baru Kak. Parah banget sih menurut aku aja sampai kayak keberatan gitu ngeliatnya. Dia punya akun Instagram baru karena kalau dia pakai Instagram, kalau dia pakai Instagram dia itu tuh udah kayak dikuasain gitu sama si cowoknya. Jadi dia tuh kalau hubungan sama teman-teman sekampusnya, kita nih teman-teman kita tuh lewat Instagram dia yang baru. Kita sampai bingung ini namanya siapa ini kok akun lain gitu. Ternyata dia minta tolong verifikasi berkas atau apa gitu, nanya-nanya. Jadi tuh nggak bisa apa ya, nggak leluasa lagi bener-bener. Menurut aku ya hak dia tuh udah dicabut bener-bener sama si cowok itu. Coba mungkin nanti dideketin lagi aja ya kayak. Tapi kalau misalnya ya memang kan udah gede juga sih menurut aku juga ya udah memang itu pilihan dia kali ya. Ya udah gitu Oke, aja Kak. Terima oke, kasih Kak Nanda sama Kak Novi. oke, baik. Terima kasih Kak Kofifa ya. Eh, Menarik ya. Eh, Kalau setahu saya juga security itu cuma 12 jam ya, tapi ini bisa 24 jam dipantau terus ya. Luar biasa ini emang perhatiannya. Oke, eh, ya berikutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari sebentar. Dari Amrina. Ya, bagaimanakah cara mengatasi pasangan yang cenderung mendominasi kita ataupun memanipulasi kita, gaslighting, untuk tetap di bawah pengaruhnya dan mempermainkan kita, breadcrumbing, sedangkan kita masih menyayangi pasangan. Panjang ya. Bagaimana cara kita menyadari lebih awal jika terjebak dalam toxic relationship? Bagaimana cara merecovery-nya jika kita mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, depresi akibat toxic relationship? Tadi sudah dijelaskan ya, mungkin bisa dilengkapi oleh Kak Nanda dan Kak Novi. Atau mau bertanya langsung, tadi sempat raise hand juga ya, Kak Amrina. Oke, aku boleh jawab ya Mas ya. Oke, baik dari Kak Novi terlebih dahulu. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi pasangan yang cenderung mendominasi kita maupun memanipulasi kita Ya. untuk tetap di bawah pengaruhnya dan mempermainkan kita, sedangkan kita masih menyayangi pasangan. Nah, sebetulnya gini ya Kak ya, untuk Kak Amrina. Untuk Kak Amrina, sebetulnya kalau orang yang manipulasi itu kan dia playing victim ya, berarti dia itu egois. Dia mendominasikan, terus dia tuh egois gitu. Orang yang memanipulasi itu, misalkan ketika kakak bisa ini ya, maksudnya kan masih bisa dipikir secara logis gitu ya. Maksudnya apakah kakak berpikir dari dampaknya gitu, dampaknya dari berada di bawah pengaruhnya gitu ya yang mendominasi ini, apakah dampaknya ini apa banyak dampak ke yang hal yang negatif atau banyak dampak yang positif gitu ya. Terus itu apakah ketika dipikirkan dampaknya ini akan lebih jauh nanti misalnya untuk kehubungan yang lebih serius gitu ya Kak ya. Bahkan untuk misalkan belum hubungan serius itu aja tentunya akan menimbulkan misalkan kayak banyak perdebatan gitu. Nggak satu ini ya pendapat, jadi sering cekcok gitu. Jadi komunikasinya kurang baik, itu kan termasuk bukan hubungan yang sehat gitulah ya untuk kedua pasangan ini. Kemudian nanti apakah ketika sudah menikah, apakah dampaknya itu akan terus berlanjut, misalkan tentunya itu akan menghasilkan rasa cemas terus menerus, terus tuh adanya trauma
seperti tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya, adanya trauma dan bahkan bisa menimbulkan depresi. Itu yang paling bahaya. Bahaya dari depresi itu nanti kakak bisa maaf amit-amitnya gitu ya, kan bisa sampai bunuh diri gitulah ya. Nah, dari dampak itu kan kakak bisa dipikirkan gitu ya lebih jauhnya lagi sebelum ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Kemudian bagaimana cara kita menyadari lebih awal terjebak dalam toxic relationship. Dalam ini kebutuhan cinta itu ada 3. Yang pertama ada kedekatan, ada hasrat, sama ada komitmen. Nah, dari ketiganya ini, apakah hubungan kakak, kedekatan kakak dengan pasangan, bagaimana secara hasrat kakak dengan pasangan, terus bagaimana cara komitmen kakak dengan pasangan kakak gitu ya. Apakah ketiganya ini sudah cukup balance, sudah cukup seimbang gitu ya antara pasangan kakak dengan kakak gitu, harus saling terpenuhi gitu ya. Jadi dari situ kakak bisa tahu nih, kan kakak sendiri ya yang mengalami dan mengerti pasangan kakak tentunya. Jadi kakak bisa dipikirkan gitu, apakah ketiganya ini sudah kakak terpenuhi antara kakak dengan pasangan kakak gitu. Terus bagaimana cara recovery? Cara recovery, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, depresi. Kalau mungkin ini ya, kakak mungkin kalau yang depresi gitulah ya, stres gitu, sampai yang udah stres, cemas, depresi gitu, mungkin kakak bisa datang ke psikolog gitu ya. Mungkin nanti di sekolah akan dilakukan terapi oleh psikolognya sendiri atau oleh psikoterapinya gitu. Mungkin Mananda mau menambahkan? Ya, saya nambahkan sedikit ya. Ya, memang ketika toxic relationship ini kayak kita maju mundur gitu. Kita rasanya masih sayang nih sama pasangan. Atau sebaliknya ini kayaknya bentuk rasa sayang dia deh ke aku. Padahal kita merasa udah nggak nyaman. Kita ngerasa kok kayaknya dia lebih banyak mendominasi. Tadi juga saya ya, baca di bawah mendominasi secara finansial juga. Sebenarnya kan udah nggak baik kan. Nah, tadi ada pertanyaan gimana kita sadar lebih awal kalau misal kita terjebak dalam toxic relationship ini tadi. Nah, tadi kan ada poin-poin hubungan yang sehat itu seperti apa. Ketika itu nggak ada, nah ini bisa jadi tanda-tanda bahwa hubungan ini tidak sehat. Semisal kok tidak adanya respect, kemudian kok dia tidak jujur, kok dia melewati boundariesku dan sebagainya. Itu juga bisa sebagai tanda-tanda kalau itu nggak ada, bisa jadi memang hubungan kalian nggak sehat gitu. Nah, eh, terus gimana nih mengatasinya? Tadi sempat dijelaskan ketika memang eh, misal ini ada di Amrina sendiri ya, misal Amrina sudah sadar, kesadaran atau awareness ini sendiri sebenarnya ini adalah poin bagus nih, poin awal kalau memang sebenarnya kamu nggak nyaman dalam hubungan ini. Baru apa nih tindakannya? Ketika memang mau tadi udah jelaskan mana apa ya di list gitu ya positif dan negatifnya mana untuk saat ini dan juga untuk depannya seperti apa. Kalau memang setelah di list kamu jelas-jelas menemukan bahwa lebih banyak buruknya, ya kamu harus berani action untuk melepas gitu. Tadi penutupnya memang saya bilang melepaskan itu memang nggak mudah. Iya, saya tahu ini nggak mudah. Tapi ketika kamu berusaha untuk mempertahankan hal yang memang tidak baik buat kamu, artinya kamu melewatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik gitu. Dan apalagi nih kalau semisal udah ngerasa bahwa kita punya gangguan kesehatan mental gitu, bukan hanya sekedar konflik-konflik biasa. Kita udah merasa ada cemas, ada stres, dan bahkan mungkin depresi akibat dari hubungan ini, ya buat apa dilanjutkan? Gitu. Jadi dimantepin gitu untuk ya udah deh ini kayaknya lebih buruknya deh buat kita. Kalau memang kesulitan dengan kondisi ini, ya terbukalah untuk minta bantuan secara profesional gitu. Oke?
Semoga membantu ya, Amrina. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi, Kak Nanda. Kak Amrina sudah jelas ya untuk ini ya. Nanti mungkin bisa sharing juga dengan psikolog kalau memang membutuhkan masukan-masukan lebih lanjut. Nah, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Ini sebelumnya saya coba tawarkan dulu ke Inyoman. Mau saya bacakan dulu pertanyaannya atau mau langsung bertanya nih? Oh, sorry, masih di mute ya. Oke, boleh bertanya langsung jika ingin Langsung bertanya boleh. bertanya aja boleh Kak ya? Boleh, silakan. Ya terima kasih atas waktunya Kak. Di sini saya ingin bertanya Kak ya. Sebenarnya di sini saya sih jadi pelaku ya Kak ya. Yang pertanyaan yang paling pertama itu dari Kak siapa namanya itu ya? Lupa saya namanya. Yang mana, Kak? Afifah Yang itu paling bukan? pertama ya, yang paling Oh, pertama bertanya. Mhm. Saya sebagai pelaku sih yang kayak gitu ya, posesif sama pasangan, posesif sama pacar gitu. Posesifnya juga ada alasan juga Kak, karena ya terkadang kita posesif tuh terkadang dia ngelakuin Kak, misalnya kita kan menuduh dia sama cowok lain, tapi hanya sebuah tuduhan saja, tapi ujung-ujungnya dia beneran sama cowok lain gitu. Dan tidak sekali dua kali aja kayak gitu Kak, saya mengalaminya. Banyak sekali jadinya tadi muncul rasa trauma, jadinya insecure sama wanita gitu jadinya Kak ya. Kalau deketin cewek ini insecure jadinya gitu. Takut kalau saya posesif tuh sama dia, dia cari cowok lagi gitu. Cari cowok udah kayak udah gimana ya? Udah tertanam di hati saya gitu jadinya. Gimana tuh Kak ya cara ngatasinnya? ya, baik. Kayak sudah Terima kasih. berkali-kali jadinya gitu. Ya. Kayak saya merasa masih saya posesif sama pasangan emang. Tapi posesifnya itu benar dilakuin sama yang wanita gitu Kak. Gimana caranya untuk membuka hati ke pasangan yang lain gitu supaya saya nggak posesif seperti itu lagi gitu Kak. Baik. Oke, terima kasih Kak Nyoman ya. Ya. Mungkin ada yang apa ya akan menjawab terlebih dahulu siapa nih? Kak Iya, Novi boleh, atau nggak Kak apa-apa deh. Kananda? Iya, Baik. jadi eh, kalau bisa saya simpulkan, Kak Nyoman merasa posesif sama pacarnya karena sebelumnya pacarnya ini tadi mungkin biasa aja gitu kan, tapi kok ternyata nggak bisa dipercaya. Jadi aku harus posesif nih gitu ya, biar eh, dia tetap bisa dipercaya dan kita juga lebih tenang gitu ya menghadapi ini kira-kira selingkuh enggak atau enggak gitu ya. Nah, Iya, 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 Kak. gitu ya. Kalau Iya. kalau dari saya yang pertama saya mengibaratkan dengan kita naruh pasir nih di tangan gitu. Kalau kita membuka gitu, ini kena angin gampang nih keluar jatuh gitu. Tapi kalau kita kencengnya benar-benar kenceng apa yang terjadi? Pasirnya keluarlah ke samping-samping itu gitu. Jadi cukup digenggam atau seperlunya aja gitu. Nah, eh, yang dilakukan oleh Mas Nyoman sebenarnya kan adalah upaya untuk mempertahankan suatu hubungan. Tapi yang pertama, itu nyaman gak nih buat Mas Nyoman dan pasangan sendiri gitu. Kitanya kan juga jadi, Mas Nyoman ngerasa nggak? Kitanya jadi ngerasa nggak nyaman juga gitu. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit nggak percaya, nggak ini kan, nggak tenang juga bawaannya. Dan yang di apa ya pasangan pun juga tentu aja ngerasa nggak nyaman, dikit-dikit dipantau, dikit-dikit harus eh, apa ya di diketahui lagi sama siapa, lagi di mana gitu. Nah, bisa jadi kalau dari sisi Mas Nyoman bisa jadi karena memang melihat sudah tahu sendiri pasangan pernah beberapa kali selingkuh,
ya sudah, mungkin memang itu nggak baik buat Mas Nyoman. Daripada mempertahankan hubungan yang sebenarnya dia udah nggak mau, ya kenapa nggak diakhiri aja kalau bahasanya begitu. Sulit, iya memang sulit. Gitu, karena ya tadi, aku udah terlanjur sayang, aku udah kayaknya udah menemukan sebenarnya dia yang cocok. Tapi kembali lagi dalam hubungan itu, ada nggak rasa percaya? Mas Nyoman ternyata sudah tidak percaya lagi sama pasangan. Dan mungkin di sisi lain, pasangan juga merasa sudah tidak dipercaya nih oleh Mas Nyoman. Gitu. Mungkin dari itu aja sih. Silakan Mbak Novi. Iya, benar kata Kak Nanda ya. Ketika hubungan itu harus didasari sama kepercayaan. Nah, kalau kepercayaannya sendiri udah nggak ada, akhirnya kan nanti timbulnya itu sering cekcok gitu ya, sering berantem, debat-debat terus. Itu kan nanti akhirnya kan membuat salah satunya mungkin tidak nyaman gitu, tentunya karena sering debat itu. Jadi komunikasi antara keduanya itu nggak berjalan dengan baik. Mungkin nanti akhirnya salah satunya itu akan menghindari karena merasa males gitu. Alah nanti ketika aku ngomong ini nanti paling dibantah gitu. Terus nanti akhirnya aku males cekcok, aku males berantem. Akhirnya si pasangannya ini kan akhirnya males gitu buat komunikasi dengan pasangannya gitu. Jadi ya kalau harus kalau emang udah banyak gitulah yang udah kayak nggak ada kepercayaan gitu, udah misalkan emang udah selingkuh gitu ya, walaupun berat tapi emang lebih baik sih memang sudah emang berakhir gitulah ya, gitu sih Mas Nyoman. Oke, Eh, gimana Mas Aku nggak dengar. Nyoman? Nah, dari segi sayanya sekarang Kak ya, bagaimana cara mengatasi rasa traumanya tuh Kak? Udah Mhm. dapet cewek yang kayak gitu, gitu. Udah Mhm. udah dikasih kepercayaan, tapi Mhm. malah kayak gitu. Gimana caranya Kak ya untuk membuka hati kepada yang baru gitu Kak? Mhm. Ya, begitu Oke. aja sih Kak. Iya, iya. Memang karena sudah pernah dihianatin untuk membuka yang baru pun sulit ya, Mas Nyoman ya. Iya sih, saya ngerti. Eh, yang bisa kita pelajari adalah ya memang yang pertama bisa jadi dia bukan orang yang sesuai gitu ya, bukan orang yang tepat buat Mas Nyoman. Terus yang kedua, jangan sampai kejadian satu ini jadi menggeneralisir bahwa semuanya juga akan seperti itu gitu. Ketika kamu mengalami pengalaman buruk satu, bukan berarti yang kedua, ketiga juga sama gitu sih. Dan ya kita nggak akan, memang tidak ada jaminan yang kedua, ketiga itu enggak gitu kan. Kita juga nggak bisa jamin, udah tenang aja yang kedua, enggak juga gitu. Tapi kalau kita nggak nyoba, ya kita nggak akan pernah tahu dibanding Mas Nyoman bertahan pada hubungan yang nggak sehat ini gitu sih. Jadi kalau bertahan nggak ada peluang gitu kan. Kalau memang membuka yang baru 50-50 nih, tinggal mau yang mana gitu. Ada kemungkinan gagal lagi ya ada, tapi ada juga nih keinginan ke peluang berhasil gitu sih kalau dari saya. Tapi kalau semisal emang rasanya mengganggu banget, kayak kejadian traumatis banget ya memang kayaknya belum cukup sih kalau kita cuma webinar doang gitu. Ya mungkin memang intensif perlu ke psikolog atau psikiater gitu. Oke. Oke, sudah jelas ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nyoman. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sepertinya waktunya sudah habis ya. Mungkin nanti bisa via di grup ataupun bisa langsung nanti bertanya melalui narasumber kita secara langsung. Oke, baik. Sebelum kita tutup, izinkan saya coba merangkum sedikit materi dari yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi ternyata toxic relationship ini memang menjadi tidak baik ya ketika nanti tidak dicarikan solusinya, dan ini akan mengganggu
ya kesehatan mental dan juga mungkin bagi yang sudah berpasangan akan mengganggu hubungan sehingga menjadi tidak sehat. Nah, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari toxic relationship ini. Jadi sudah dijelaskan ya poin-poinnya, semoga dengan melepaskan seperti yang tadi dibilang ya, melepaskan memang bukan hal yang mudah. Pun penting untuk mengetahui banyaknya keuntungan meninggalkan hubungan yang tidak sehat dan kembali berfokus pada peluang mendapatkan hubungan baru yang lebih sehat. Oke, mungkin itu saja sesi materi kali ini. Mengingatkan kembali, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk kedua narasumber kita, dan nanti semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya ilmunya, dan bisa menyebarluaskan juga ke rekan-rekan yang lain dengan adanya webinar-webinar YMC kali ini. Insya Allah besok masih ada satu sesi lagi ya untuk tema dengan tentang merubah hobi menjadi cuan. Kita akan bahas lebih lengkap besok malam. Baik, saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan nanti akan kita upload di channel Your Mind Consulting semua rekan yang ada di acara ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi sampai berjumpa, selamat beristirahat, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan dan kendala teknis dalam pelaksanaan acara ini, semoga bisa bermanfaat. Ya, cukup sekian. Mungkin ada tambahan informasi yang akan disampaikan dari MC. Tidak ada ya. Oke, sebenarnya sudah cukup jelas. Oke, selamat istirahat. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Silakan bagi rekan-rekan mungkin yang ingin live terlebih dahulu bisa keluar dari Zoom ini, ataupun izin nanti kita akan ada evaluasi sedikit dari panitia dan narasumber kita untuk kami masukkan terlebih dahulu. Oke, link presensinya ada ya. Ini ada yang punya link presensi. Oke, baik, saya akan kirim lagi link presensinya. Oke.